wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Teh Haji Nur Karyati. Kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Beliau beserta seluruh keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hatinya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari senang, kamu butuh tenang. Kita nih kadang-kadang enggak jelas apa yang kita sebenarnya inginkan. Karenanya perlu diambil pelajaran, perlu diingat bahwasanya lebih daripada kesenangan, kita lebih perlu sama ketenangan. Ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita perlukan. Kita tahu apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya belum tentu kepengenan kita itu kita perlukan. Kan begitu? Pengen sama perlu itu beda, Bu. Pengen sama perlu itu beda. Kamu belum tentu pengen sholat, tapi kamu perlu. Tapi kalau urusan makan, kamu pengen makan apa enggak? Perlu makan apa enggak? Perlu. Kalau urusan makan, kita pengen dan perlu. Tapi kalau urusan sholat, belum tentu kita pengen, tapi yang pasti kita perlu. Puasa belum tentu pengen, tapi yang pasti perlu puasa. Doa belum tentu pengen, tapi yang pasti kita perlu doa. Sama kayak hadir majelis ini. Ada sebagian yang memang pengen hadir, ada yang juga dia tahu bahwa dia perlu hadir. Ada juga yang dia nggak pengen hadir, tapi dia tahu dia perlu hadir. Dan yang dimaksain buat hadir. Kan begitu? Ada juga yang dia merasa pengen hadir, walaupun dia tahu sebenarnya dia nggak perlu amat buat hadir. Ada yang begitu? Enggak, perlu juga ya. Jadi ibu kalau hadir majelis ini pengen atau perlu? Pengen dan perlu. Baiklah kalau begitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak misalnya baca Quran. Kamu pengen atau kamu perlu? Perlu. Seringnya hawa nafsu kita masih belum pengen baca Quran. Beda sama para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Mereka itu orang-orang yang kepada ibadah mereka pengen, selain daripada mereka juga
perlu. Kalau kita nih rata-ratanya belum pengen, akan tetapi kita perlu. Kayak judulnya hari ini, lebih dari senang kamu butuh tenang. Nafsu kita nyarinya seneng, padahal sebenarnya kita tuh nggak cuma perlu seneng, bahkan seneng tuh nggak seberapa kamu perlukan. Yang lebih kamu perlukan adalah tenang. Apa sih seneng? Apa sih tenang? Yuk kita cari tahu. Teman-teman sekalian, nih ya, manusia itu terdiri dari dua bagian. Ada zahirnya nih, badan kita, ada batinnya, ruh kita, atau boleh dibilang hati kita. Manusia ini kan badan sama hati, Bu. Betul kan? Kalau nggak punya badan namanya bukan manusia tapi hantu. Nggak punya badan kayak begini namanya jin, gitu kan ya? Ini kan kalau badan nih kelihatan nih, kalau badan nih kelihatan nih. Tapi kan ibu-ibu nggak lihat kan jin yang hadir di sini. Lihat apa nggak lihat? Nggak lihat kan? Emang Ustazah lihat? Enggak juga, Pak. Sama aja, saya juga nggak lihat. Kalau kita nggak punya badan nih namanya bisa bukan manusia yang pasti, bisa jin, bisa malaikat. Ibu lihat nggak malaikat yang hadir di sini? Ustazah lihat apa enggak? Enggak juga. Tapi saya percaya dengan kehadiran itu. Karena memang Nabi Muhammad cerita di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di majelis orang ingat sama Allah, orang ingat sama Rasulullah, pasti dihadiri sama malaikat-malaikat rahmat. Malaikat rahmat itulah yang kehadirannya membuat kita merasa ketenangan, sakinah, merasa tenang. Teman-teman saya sekalian, kehadiran malaikat-malaikat itulah. Malaikat tersebut ketika hadir, ghasyatuhul malaikat. Malaikat kabarnya menutupi kita dengan sayap-sayap mereka. Kita nggak lihat nih kan sayapnya malaikat, kita nggak lihat. Tapi kita percaya. Kenapa percaya? Karena yang ngasih tahu seseorang yang tidak pernah berdusta. Baginda kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya baca di kitab Hadiqatul Aniqah, ada seorang mukasyif. Mukasyif itu orang yang bisa lihat apa yang manusia umum nggak bisa lihat. Hadir di satu majelis di saat orang-orang masih sedang berdatangan, majelisnya belum mulai. Dia duduk di depan gitu kan, karena memang orang tua dan dimuliakan, dituakan, serta juga orang-orang tahu kalau beliau adalah seorang mukasyif. Sekali lagi, mukasyif itu orang bisa lihat apa yang orang lain tidak lihat. Jangan ngaku-ngaku mukasyif, Bu. Dek, jangan. Dari penerawangan saya, kamu nih akan sakit dalam beberapa bulan lagi. Orang Bu 3 bulan, 4 bulan emang biasanya datang sakit. Gak usah pakai segala penerawangan. Ibu ya. Jadi sekalian saya muliakan, ini nih. Tapi dia orang bener nih, mukasyif yang emang beneran mukasyif. Ada sebagian orang yang memang dikasih semacam kelebihan sama Allah, six sense istilahnya orang zaman sekarang ya, indra keenam, melihat sesuatu yang nggak dilihat semua. Dia duduk ngeliatin orang-orang yang datang. Sesekali beliau berdiri menyambut kedatangan seseorang, sesekali juga beliau duduk aja. Kadang-kadang ada orang yang
semuanya datang itu semuanya duduk dan nanya, Syekh, kadang-kadang diri, kadang-kadang tetap duduk aja. Apa yang membuatmu tahu orang itu perlu berdiri, kamu berdiri, atau orang itu nggak perlu kamu berdiri? Syekh tersebut menjawab, saya bukan berdiri karena kehadiran orang. Saya berdiri karena kehadiran malaikat yang bersamanya. Jadi ada orang-orang yang hadir di majelis nggak bawa malaikat-malaikat. Ada orang kelihatannya biasa-biasa aja datang di satu majelis bawa malaikat banyak banget. Kira-kira kamu yang mana? Bawa apa yang nggak bawa? Masya Allah. Tergantung apa Ustazah? Macam-macam. Bisa tergantung sama niat, bisa tergantung sama adab, bisa tergantung sama dosa-dosa. Karena di dosa bikin malaikat rahmat pada hilang dari kita. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang mulia di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, jadi ini manusia ini punya namanya badan sama punya hati. Badan kita ini teman-teman punya kesenangannya dan punya kebutuhannya. Coba kita mulai dari mata. Kesenangannya mata nonton, kan gitu ya? Ada nih adik-adik kalau nonton drakor maraton, tahan gitu. Baca Quran 2 lembar berapa lama bener. Nonton drakor dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dikerjain. Keluar pas pagi hari mata ini udah gak bisa kebuka. Mata panda. Ada tuh yang modelnya kayak gitu. Di sini juga ada nih. Itu kamu nyari kesenangannya mata, bukan kebutuhannya mata. Jelas ya? Kebutuhannya mata apa? Matamu perlu membaca Al-Quran. Matamu perlu menangis karena rindu kepada Allah. Matamu perlu melihat yang hijau-hijau. Perlu. Mata kita perlu untuk diadumin pakai timur. Itu mata kan perlu gitu. Maksudnya mata kita perlu dirawat, dijaga betul. Ada keperluan mata, ada kesenangan mata. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau mata kita terus dikasih kesenangannya tanpa diberikan keperluannya, mata kita satu waktu nanti bakalan rusak. Betul? Mata dipakai buat nonton mulu. Matanya dipakai buat hal-hal yang dia pengenin terus. Lama-lama bisa rusak. Penglihatannya bisa berkurang, ketajamannya bisa berkurang. Gitu. Tapi mata kalau dijaga, diberikan keperluan-keperluannya, nah ini insya Allah bisa panjang umurnya mata kita. Salah satu dari yang diajarin kalau kita dengar adzan muadzin itu bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini kita cium dua jempol kita, jempol tangan bukan kaki. Dan jempol tangan sendiri, nggak usah pinjem jempol orang, ya. Kita cium jempol kita ke
kemudian kita ucapkan, kita usapkan kedua kelopak mata kita, dua mata kita, sambil berucap marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali kita lakukan itu, icuk jempol, dua tangan, kemudian kita usapkan ke mata kita 3 kali sambil mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat muadzin membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Itu insyaallah fadilahnya Allah jaga mata kita gak akan buta seumur hidup. Berapa azan Ustazah baca begitu? Tiap azan semakin istiqomah insyaallah semakin akan terjaga mata-mata kita. Dan bahkan orang yang bisa memberikan kebutuhannya mata secara batin, matanya akan terjaga sampai ke negeri akhirat, sampai ke akhirat. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan kullul uyun baqiyah yaumal qiyamah illa salat. Mata itu semuanya bakal nangis di akhirat kecuali 3 mata. Semua mata di akhirat bakal nangis kecuali 3 mata. 3 mata yang mana nih yang gak bakalan nangis? Uyunun sahirat fisabilillah, mata yang dipakai begadang dalam jalan taat. Baca Quran, ngantuk-ngantuk tetap dibaca. Ya. Apa ibu-ibu, terutama bulan Ramadan kemarin, walaupun ngantuk baca Quran terus aja bu. Bu pernah ngerasain nggak baca Quran kayak tidur-tiduran? Emang Quran itu luar biasa, obat segala macam penyakit, terutamanya insomnia. Nonton TV seger, giliran baca Quran baru selembar bawaan udah ngantuk. Masya Allah. Ketenangan Allah berikan. Uyun sahirat fisabilillah, mata yang begadang karena Allah. Begadangnya bukan nonton bola, begadangnya bukan maraton drama Korea, akan tetapi begadangnya dipakai untuk jalan Allah, buat baca Quran, buat nulis pelajaran, gitu ya, buat dengerin kajian, hadir majelis-majelis taklim misalnya sampai dengan malam untuk mendengarkan kajian. Itu mata-mata yang seperti ini yang akan begadang, yang begadang dalam jalan Allah, ini yang akan tidak nangis di akhirat nanti. Yang kedua, a'yun ghadab al-maharimillah, mata yang dipakai menunduk ketika terlihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada yang bening-bening cowok ganteng lewat di depan mata, tundukin mata. Jangan kemudian subhanallah, katanya pandangan pertama lab wasdania alif. Pandangan pertama kamu gak apa-apa, pandangan keduanya baru jadi dosa gitu. Ya udah kalau itu pandangan pertama aja, jangan ribet. Masya Allah. Itu ya, mata yang dipakai menunduk terhadap yang diharamkan oleh Allah, ini mata yang tidak akan nangis di akhirat nanti. Kemudian yang ketiganya adalah mata bakat min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang sering nangis, ingat dosa nangis, malu sama Allah nangis,
terharu karena meski begitu banyak aib doa dosa kita, Allah tetap saja memberikan anugerah-anugerah kepada kita. Dia menangis haru karena Allah, menangis karena rindu kepada Rasulullah, menangis karena terharu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mata yang seperti ini teman-teman sekalian yang gak akan nangis di hari akhirat. Maka ketiga hal ini adalah hal-hal yang diperlukan sama mata, walaupun bukan kesenangannya. Lebih dari senang, kamu butuh mata yang mengerjakan ketiga hal ini akan jadi mata yang tenang, aman dari kerusakan mata di dunia, aman dari kerusakan mata di akhirat nanti, aman dari tangisan-tangisan penyesalan baik dunia maupun akhirat. Mata yang begadang di jalan Allah, mata yang menunduk terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, atau mata yang berpaling dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiganya, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Jadi sekalian, telinga juga begitu. Ada kesenangan telinga, ada kebutuhan telinga. Ini kayak ibu dengerin saya ini saat ini. Kamu pengen apa perlu? Pengen dan perlu. Ya doain suara saya biar merdu. Jadinya biar enak didengerin ya. Sehingga sekalian saya bayangkan saat kita tadi baca sholawat, baca maulid, baca salam kepada Nabi, kamu senang atau kamu perlu? Senang dan perlu. Tapi sebagian orang belum senang. Banyak di antara orang-orang di luar itu belum senang, padahal sebenarnya mereka perlu. Gitu. Lebih daripada perlu, kita butuh sama, lebih daripada senang, kita perlu sama. Itu kita mesti nyari keperluan kita, bukan sekedar kesenangan kita. Begitu teman-teman sekalian. Demikian pula dengan seluruh anggota tubuh. Ini badan nih, badan. Kalau ditanya apa sih kesenangannya? Senangnya makan, senangnya tidur, senangnya ada di tempat-tempat yang indah, kan gitu ya? Senangnya nyaman, senangnya nggak gerah tapi juga nggak kedinginan. Itu yang diperlukan sama, itu yang disenangi sama badan. Tapi kalau saya ditanya apa keperluannya badan, teman-teman sekalian, badan perlu sehat. Betul? Kalau lagi sakit semuanya jadi nggak enak. Begitu badan kamu kena sakit, makan rasanya udah nggak enak lagi. Makanan yang biasanya kamu senang, begitu badan kamu sakit, udah nggak ada nafsu lagi sama makanan-makanan. Kenapa? Hilang keperluannya badan. Kesenangan sudah tidak lagi berarti bagi. Dan sebenarnya badan itu yang diperlukan adalah sehat. Demikian pula dengan tidur, teman-teman sekalian. Badan perlu tidur, akan tapi yang lebih diperlukan dari tidur adalah sehat. Makanya begitu badan kita sakit, tidur jadi susah. Betul begitu? Makanya orang sakit tuh banyak yang dikasih pil tidur. Biar kenapa? Karena badannya perlu istirahat. Badannya perlu sehat. Sehatnya itu adalah dengan tidur. Nah sekarang kita bahas hati manusia.
Hati punya banyak kesenangan. Kesenangannya hati nih, rasa dicinta, rasa dipuja, rasa digilai sama seseorang, gitu kan? Bu, istri itu seneng banget dah kalau suaminya tergila-gila padanya. Meskipun itu biasanya pengantin baru, ya kan? Dan lebih banyak lagi itu orang lagi pacaran kayak gitu, digila-gilai. Aku tergila-gila denganmu. Udah lama nikahnya, bukan tergila-gila, tapi dikatain gila. Bagi duit dong, gak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Gila kamu. Bukan lagi digilai, tapi dikatain gila. Kesenangannya hati tuh dipuja. Gak ada perempuan lebih cantik daripada kamu. Melayang-layang, kepalanya besar, hidungnya kepang kupis. Senang hati kita, teman-teman sekalian. Tapi apakah perlu? Nah, ini beda. Hati kamu senang dipuja, hati kamu senang digilai seseorang, hati kamu senang dicinta. Akan tetapi apakah hati kamu perlu untuk mendapatkan semua rasa itu? Belum tentu. Belum tentu. Itu tuh Bu, istilah makanan gula. Istilah makanan kayak kalau sesuai porsinya aja sih nggak apa-apa. Akan tetapi kalau udah kecanduan gula, lama-lama sakit diabetes. Dia nyautnya kenceng banget kayaknya salah satu penderita nih. Dan pujian, sanjungan, digilai orang itu bisa jadi candu buat banyak orang, teman-teman. Sehingga ketika ia dihujat, ketika ia dikritik, ketika ia dibenci, dunia serasa kiamat baginya. Hatinya gak tahan. Kayak semacam orang yang sudah kecanduan, kemudian terhalang dari candunya tersebut. Waduh, bisa sakau, bisa nagih. Dan di saat seperti itu ada banyak orang di atas muka bumi ini. Istri yang ketika ditinggal suaminya ia bunuh diri. Ada banyak di atas muka bumi ini orang yang pacaran ketika ditinggal sama pacarnya, ia kemudian jadi stres, jadi depresi, bahkan ada yang jadi gila beneran. Habis dulunya digilain sama pacarnya, ketika ditinggalin sama pacarnya jadi gila beneran. Ada apa nggak ada? Kalau hati kita hanya diberi kesenangannya, ketika kesenangan itu terhalang dari kita, maka yang ada hati kita menderita. Makanya jangan kasih hanya kesenangan buat hati kita. Enggak. Hati kita tuh senang sama hal-hal tertentu yang kalau nggak diberi pun sebenarnya hati kita tuh merasa cukup dengan syarat sudah dapat rasa yang lain. Nggak dikasih senang, hati kita tuh nggak apa-apa, asalkan hati kita dikasih tenang.
Maka lebih daripada senang, kita butuh tenang. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, apa sih yang disenengin sama hati kita? Hati itu tuh merasa senang kalau apa yang kita pengen semuanya dikasih. Apa tuh? Kita kepengen makanan enak, kita bisa beli, kita bisa makan. Hati kita lagi ngebayangin tempat-tempat mewah, kita bisa punya, gitu ya. Hati kita ngebayangin barang-barang mewah, kita bisa punya, gitu kan. Ini yang katanya Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk segala macam penyakit hati. Penyakit hati. Sampai orang rela korupsi. Bu, saya tanya, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Karena orang miskin gak jadi pejabat. Dan begitu ya? Subhanallah. Orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal itu bukan karena mereka butuh kebanyakan, akan tetapi karena hatinya nagih sama kesenangan dunia. Maaf, perempuan-perempuan yang mau-maunya jadi simpenan om-om. Om-om hidungnya belang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya tanya tuh perempuan-perempuan yang kayak gitu kebanyakan cantik-cantik itu jelek-jelek? Karena kalau jelek gak pilih ya. Makanya kalau kamu ngacak, kok saya gak cantik, alhamdulillah, kamu dijaga sama Allah. Allah telah melindungimu, dek. Tenang, ucapkan alhamdulillah. Hati yang nagih sama kesenangan dunia, kepengen sama apa yang dipunya sama orang lain. Dia bisa beli tas bagus, dia punya handphone bagus, dia punya baju bagus, dia punya rumah bagus, dia punya mobil bagus. Saya pengen juga. Akhirnya segala cara dicapai, termasuk dengan cara yang haram. Godain laki orang, akhirnya itu kan yang haram-haram dikerjain. Saudara sekalian yang saya muliakan, hatinya dapat kesenangannya, puas? Gak pernah puas. Kesenangan dunia ini sifatnya selalu sedikit dan sebentar. Kesenangan dunia sifatnya selalu ada sesaat. Sesaat tuh seneng emang, sesaat sih ngerasa seneng gitu. Tapi sementara aja. Jadi sekalian, kalau nggak percaya nih, sifatnya kesenangan dunia. Makanan, coba lihat. Makanan tuh, kamu makanan sesuka apapun, cobain kamu makan secara berlebihan, lama-lama jadi enak. Suka kayak apapun aja sama makanan, kalau kamu makan sampai kamu kenyang pun kamu makan, lama-lama jadi nggak enak lagi, hilang kesenangannya. Apalagi kalau kamu senang sama satu makanan, ayo sekarang kamu makan, punya, jangan ditelan-telan. Punya 10 menit, kamu senang banget nih sama kacang misalnya, ayo coba, punyanya terus 10
sifatnya kesenangan dunia. Semua sedikit dan sebentar. Orang senang tidur. Serius sekalian yang saya melihatkan, suruh tidur terus gitu, 3 hari gak bangun-bangun. Masih tetap senang tidur apa enggak kamu? Udah gak enak lagi rasanya tidur. Makanya saya belajar dari hal ini bahwa kalau saya sudah nggak enak tidur atau nggak gampang tidur, udah nggak enak makan, misalnya gitu ya, kamu jangan kasih apa yang kamu mau, malah batasi kesenangan tersebut, nanti lama-lama jadi enak lagi. Saya sekarang ini nggak gampang tidur, susah mau tidur. Tapi bukan karena kepikiran sama sesuatu ya. Oh, gimana caranya biar enak lagi tidur? Gini, kamu kasih waktu batasan yang sangat sedikit sama tidur kamu, dan tidur kamu enak lagi. Pernah lihat tukang becak tidur di becaknya? Nyenyak apa nggak nyenyak? Pernah lihat tukang tidur di trotoar? Pernah? Saya pernah. Nyenyak apa nggak nyenyak? Nyenyak banget. Dan saya kalau ditanya, Ustazah, kapan Ustazah tidur dengan saya sangat nyenyak? Saya kasih tahu teman-teman. Waktu saya mondok di pesantren, kalau habis selesai ujian tidur saya nyenyak banget. Itu kayak bisa tidur di kelas gitu, bisa tidur di mana aja. Subhanallah. Kenapa? Habis banyak begadang, habis batasin waktu tidur. Nah itu giliran dikasih tidur enak banget. Kalau sekarang tidur paling enak tuh pas lagi di tempat sholat, habis selesai sholat subuh, lagi baca zikir, dibaca berdolatif. Kalau malamnya tidur cuma dapat 1 jam 2 jam gitu ya. Habis dakwah misalnya gitu, habis dakwah capek, pulang malam gitu kan, jam 1 malam baru nyampe tempat istirahat gitu ya. Pagi-pagi habis selesai sholat subuh tuh baca zikir, ya Allah, tidur-tiduran. Apalagi kalau baca zikirnya sendirian, baca Yasin gak selesai-selesai. Masya Allah. Walau nasya, walau tamasna, bagus. Walau nasya, walau tamasna, walau tamasna, mana itu kan? Ngaco-ngaco baca, Masya Allah. Nikmat dalam tidur. Kenapa? Dibatasi. Jadi sekalian demikian pula dengan makan. Ibu-ibu pasti masih ingat rasanya makanan yang paling enak. Kapan Bu? Waktu buka puasa. Betul? Ya Allah, es teh manis rasanya udah kayak dunia dan sisinya. Nikmat luar biasa makanan yang kita santap, bukan karena kelezatannya, bukan karena mahal harganya, akan tetapi karena kamu membatasi konsumsinya. Itu. Akan tetapi ini kesenangannya hati kita. Kalau diumbar, udah jadi gak enak lagi, udah gak jadi senang lagi. Makanya maaf, orang-orang kaya banyak yang mau nyari makanan aja di luar kota. Banyak banget. Saya diceritain ada orang tertentu tuh yang kalau makan daging itu maunya cuma bagian tertentu aja, yang sampai setiap kali mau makan daging itu nyembelih 1 kambing atau 1 sapi cuma ngambil bagian tertentunya doang. Tuh orang-orang tuh kalau nggak dibatasi nih kesenangan dunia ini, kriterianya tambah naik. Kita nih kalau dulunya kamu hidup susah, misalnya nggak biasa makan ayam, giliran makan ayam, makan daging ayam, bukan makan sama ayam. Giliran makan daging ayam tuh rasanya enak banget. Tapi yang udah biasa makan ayam, makan daging ayam biasa-biasa aja. Karena kesenangan tuh terus meningkat, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah selesai.
selesai, nafsumu menciptakan kriteria-kriteria kesenangan. Pengen ini dikasih, misalnya gitu, pengen 1, dikasih 1, pengen 2, kasih 2, pengen 3, terus seperti itu. Orang yang nggak punya kendaraan, melihat orang naik sepeda gitu, enak tuh. Kalau saya punya sepeda nih, saya nggak capek jalan. Punya sepeda, ya ampun capek ternyata genjotnya. Kalau saya punya sepeda motor enak. Punya sepeda motor, kehujanan. Kalau saya punya mobil enak. Punya mobil, terus aja tuh dari yang punyanya Avanza misalnya naik lagi jadi pengen punya Pajero misalnya gitu kan. Udah punya Pajero naik lagi pengen punya Alfa TH. Terus keinginan dunia memang gak pernah selesai, teman-teman sekalian. Kamu berpikir kalau saya sudah punya ini saya bakalan senang, saya bakalan tenang. Enggak, ternyata terus saja terus menciptakan kriteria terus saja. Sampai kapan? Sampai datang ajal yang menjemput. Makanya bukan itu yang kamu perlukan, saudara sekalian. Yang kamu perlukan bukan senang, akan tetapi tenang. Di mana letaknya ketenangan hati kita? Saya mau kasih tahu sama semua yang hadir di tempat ini, baik secara langsung maupun mendengarkan secara online. Ketenangan hatimu ada pada 1, taat pada perintah Allah Ta'ala. Sebab dosa hanya akan menyisakan siksa dalam hati ketika kesenangan sesaatnya sudah usai. Dosa nggak pernah memberi kecuali kesenangan sesaat belaka. Dosa tuh kelihatannya kayak ngasih senang, ngasih senang memang sebentar, sesaat. Sisanya siksa hatimu dunia sebelum kelak di akhirat. Gak percaya, liatin adik-adik yang pada pacaran. Seneng apa gak seneng? Seneng. Lama apa sebentar? Sebentar. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau lagi ketemu, senengnya banget. Sampai ada tuh orang pacaran di kuburan. Kalau nggak lagi pacaran lewat kuburan hibrid, teman-teman. Malam-malam lewat kuburan, gitu kan, lari kenceng. Giliran sama pacarnya, bisa-bisanya pacaran di kuburan. Berdua-duaan di atas patok kuburan. Itu apa nggak takut pas di saat dia pegangan tangan, tahu-tahu kok tangan kamu dingin sayang? Enggak kok, orang saya lagi hangatkan tangan saya. Lah, tangan siapa ini? Ternyata tangan yang lain yang dipegang. Apakah takut tuh? Saudara sekalian yang saya muliakan, senang sesaat, tapi begitu udah nyampe ke rumah gelisah, kepikiran. Begitu dilihat, dia telepon pacarnya, nggak jawab pacarnya 5 menit, pikirannya udah kemana-mana. Jangan. Ya Allah, antara
Sebab katanya dia tak mampu hidup tanpa saya. Keren. Apa kabar mantan? Ternyata dia masih panjang umurnya. Padahal dia pernah bilang tak mampu hidup aku tanpamu. Di saat kamu kecewa, hatimu begitu tersiksa. Iya ya Ustazah, kenapa orang kalau pacaran semuanya berakhir dengan putus? Saya kasih tahu deh, saya kasih tahu. Jangankan orang pacaran, orang nikah aja, kalau rasanya terlalu, cintanya terlalu, itu banyak yang kemudian berakhir dengan bercerai. Maaf, bukan, saya nggak lagi suruh kamu untuk yang sama suami kamu tuh nggak usah terlalu gitu. Meskipun memang itu ya, saya kasih tahu deh. Maksudnya jangan terlampau cintanya berlebihan karena semua rasa yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Semua. Apapun aja yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya, hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Tinggal tungguin aja. Semakin terlalu, semakin kuat rasanya, semakin kuat pula berbaliknya. Sesuatu yang terlalu cinta akan berubah menjadi terlalu benci. Lihatin aja. Makanya terhadap semua rasa yang kamu rasakan di atas muka bumi ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Kalau mau terlalu, terlalulah kepada yang tak akan pernah mengecewakan. Namanya Allah. Jadi kalau kamu mau nyari tenang, cara nomor satu adalah taatlah kepada Allah. Sebab dosa yang kamu pilih hanya memberikan kepadamu senang sesaat. Kemudian sesudahnya diiringi dengan rasa tersiksa yang seringkali berkepanjangan. Orang tuh pacaran seneng, dari yang asalnya ketemu aja seneng, lama-lama ketemu doang gak seneng, harus berduaan. Lama-lama berduaan doang gak seneng, harus pakai pegangan tangan. Lama-lama pegangan tangan doang gak seneng, harus pakai kan? Sampai kemudian terjadilah perzinahan. Sering sekali yang saya muliakan, seneng, iya, orang yang melakukannya seneng. Berapa lama? Sesaat. Untuk kemudian rasa tersiksanya jauh lebih besar. Apalagi jika sesudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih bekas dosa, berubah hamil. Yang perempuan terutamanya. Jadilah berakal dek, jadilah berakal mbak, jadilah berakal kak. Jangan mau-maunya kamu hilangkan ketenangan hidupmu yang begitu berharga hanya karena kesenangan sesaat yang kamu rasa. Senangnya berapa lama, tersiksanya berapa lama. Apalagi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu sampai hamil, tuh coba pikirin. Sering sekali yang saya melihatkan, dan itu bukan cuma susah di dunia, dan bukan cuma susah buat kamu aja, susah orang tua kamu, susah saudara-saudara kamu, susah keluarga kamu, menanggung malu, dan susah anak kamu. Tahukah kamu, kalau sampai
dia nggak punya hubungan sama bapak biologis. Misalnya nih ya, hamil di luar nikah, terus kawin sama laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain ini teman-teman mahram sama si anak ini. Mahram bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai suami ibunya. Sama kayak bapak tiri gitu. Mahram karena dia adalah suami ibunya, bukan karena dia bapaknya. Dalam artian kalau dia nikah nggak boleh diwalikan sama bapaknya yang ini. Walinya harus wali hakim. Dan kalau bapaknya ini meninggal dunia, dia enggak dapat harta warisan dari bapaknya. Dan sama bapak biologisnya, dia salaman aja batal wudhunya. Dan maaf, dia bahkan boleh nikah sama bapak biologisnya itu. Karena dianggap tidak ada hubungan apapun yang dianggap sah karena dia lahir tidak dalam pernikahan yang sah. Kesian kan? Misalnya nih, Ustazah dia kawinnya sama si bapak biologisnya yang menghamili dia, kemudian menikahi dia. Si anak mahram gak sama bapaknya? Mahram sebagai suami ibunya, bukan mahram sebagai bapaknya. Dalam artian kalau salaman gak batal karena salaman sama suaminya ibu, tapi kalau dia nikah gak boleh diwaliin sama bapaknya. Kenapa? Kan bapak biologisnya, iya. Akan tetapi tidak dalam pernikahan yang sah sehingga gak dianggap. Dan kalau bapak ini meninggal, dia nggak dapat warisan. Kalau dia yang meninggal, dia kaya raya misalnya, si bapak ini juga nggak dapat warisan dari anaknya itu, karena dia itu bukan. Kesian kan nasibnya, kesian nasibnya. Jadi pikirin yang panjang deh, pikirin yang panjang. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, hanya kesenangan beberapa menit menghancurkan hidupmu untuk waktu yang panjang, menghancurkan keluargamu untuk waktu yang panjang, menghancurkan kehidupan anakmu yang kamu hamil itu untuk waktu yang panjang, dan menghancurkan kehidupan akhiratmu. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang itu masuk surga semuanya dengan mengangkat kepala, membusungkan dada. Semua orang masuk surga bangga. Orang kalau bangga kan angkat kepala, busungin dada. Illa ashabul zina. Kata Habib Umar, kecuali orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai Allah ampunin dosanya, matinya husnul khotimah. Andai Allah SWT udah jadikan dosa-dosanya udah selesai dengan dia di neraka gitu, kemudian udah selesai dosanya nih karena dia mati bawa iman, tetap jadi umat Nabi Muhammad dan juga jadi hamba Allah SWT, dia masuk ke dalam surga teman-teman. Ashabuz zina, orang yang pernah zina waktu di dunia, menjadi satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Masuk surga aja malu, udah di surga aja malu, bahkan sampai surga kamu masih menyandang malu. Bukankah gak ada yang pantas untuk kamu bela mati-matian? Sesuatu yang bahkan sampai di surga sekalipun kamu masih menyandang malu. Apa enaknya kesenangan-kesenangan yang bikin kamu sampai harus terus-terusan malu, bahkan hingga
Allah untuk masuk ke dalam surganya karena perbuatan zina yang telah kamu lakukan waktu di dunia. Jangan. Ingat terus pesan saya sampai kapanpun. Ustazah, sekarang ini lagi musim yang zina bukan adik-adik Ustazah, atau bukan cuma adik-adik, orang udah punya suami Ustazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah dengar keterangan dari guru saya Syekh Habib Marbin Habib bahwa ketika ada orang punya pasangan kemudian berzina, murka Allah kepada dia adalah setengah murka Allah kepada semua ahli kubur yang sedang disiksa. Kebayang nih, ini ahli kubur di dunia nih, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang udah dikuburin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kira-kira berapa juta orang? Anggaplah misalnya 100 juta orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Di antara 100 juta orang itu, yang sedang disiksa misalnya anggaplah setengahnya 50 juta orang. Seribu sekalian yang saya melihat, dari 50 juta orang tersebut setengahnya 25 juta orang. Kalau ada satu hari, satu malam, orang yang sudah punya pasangan, baik dia adalah pria beristri ataupun istri bersuami, satu waktu dia melakukan perbuatan haram zina, murka Allah kepadanya saat itu setara dengan murka Allah pada 25 juta orang yang diazab oleh Allah SWT dalam alam kubur ini. Diturunkan kepada dia satu. Kebayang kayak apa gedenya. Berani. Saya bayanginnya juga begini. Kayak apa? Murka Allah tuh setitik debu aja. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Jangan pernah memilih dosa. Dan jangan pernah jadikan cinta sebagai alasan